wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Al-Mukarram Al-Fadhil Bapak Kiai Haji Hasan Munawar, Ketua Takmir Masjid Agung, Al-Mukarram Al-Fadhil Bapak Kiai Haji Bustomi, dan seluruh para sepuh, para kiai, para asatid, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, iman kita semakin kuat, Islam kita semakin mantap, akidah kita ahli sunnah wal jamaah semakin kokoh. Mudah-mudahan kita dan seluruh anak cucu kita menjadi orang-orang yang soleh solehah. Rizki kita lancar, halal barokah. Di antara kita, sedulur-sedulur kita yang menderita sakit disembuhkan oleh Allah. Kita yang hadir penyakit dohir, penyakit batin disingkirkan oleh Allah. Mudah-mudahan cita-cita kita disukseskan oleh Allah. Problem yang menimpa kita diberi jalan keluar oleh Allah. Kita pulang dari majelis ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Barokah majelis taklim pada pagi menjelang siang ini, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang istiqomah sampai mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, pada majelis taklim Ahad Kliwon saat ini kita akan membicarakan dua hal penting, Bapak Ibu. Yang dua hal ini mudah-mudahan menjadikan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang unggulan, amin. Umat terbaik, amin. Umat yang selamat dunia akhirat, umat yang bahagia dunia akhirat, umat yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah. Kita semua mudah-mudahan calon-calon penduduk surga. Mudah-mudahan pengajian-pengajian yang sudah lewat kita berusaha untuk mengamalkan. Kita diberi inayah pertolongan oleh Allah untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita dengar dari ulama kita, dari kiai kita, dari habaib kita. Mudah-mudahan menjadikan kita selamat dunia akhirat. Para hadirin, saya ingin mengawali majelis ini dengan satu informasi dari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau informasinya dari Rasulullah, pasti apa pasti? Pasti. Pasti, ya. Dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, ini hadis sahih. Hadis sahih. Rasulullah malah perintah, bukan sekedar informasi. Ini perintah, perintah dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada kita semua, utlubul khaira dahrokum. Utlubul khaira dahrokum.
Iya. Carilah dalam kita menjalani kehidupan, putaran kehidupan kita 1 tahun, carilah kebaikan. Carilah apa? Kebaikan. Carilah curahan rahmat Allah. Carilah anugerah Gusti Allah. Betul Bapak Ibu, Allah itu tiap hari tidak putus memberikan rahmat kepada makhluknya. Allah tiap hari memberi anugerah kepada makhluknya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW memberi semangat kepada kita. Umatku, terus semangat mencari yang baik. Mencari rahmatnya Allah. Mencari barokahnya Gusti Allah. Mencari anugerahnya Gusti Allah. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa inna lillahi fi ayyami dahrikum lanafahat, kata Rasulullah. Setelah tadi kita diperintah oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk terus semangat mencari kebaikan, mencari anugerah Allah, mencari maghfirah Allah, mencari rahmat Allah, mencari anugerah Gusti. Rasulullah memberitahu, umatku, di samping memang Allah terus selalu mencurahkan rahmatnya, tapi ada hari-hari tertentu, ada minggu-minggu tertentu, ada bulan-bulan tertentu yang rahmat Allah diobral. Ngerti diobral? Diobral ngerti apa enggak? Dicurahkan tanpa batas. Mudah-mudahan kita yang mendapatkan, amin. Allahumma. Ini Rasulullah mengatakan, inna lillahi fi ayyami dahrikum lanafahat. Setelah tadi Bapak Ibu kita diperintah oleh Rasulullah, utlubul khaira dahrakum. Carilah kebaikan sepanjang tahun, sepanjang masa, supaya kita semua jadi orang baik dunia akhirat. Orang baik dunia akhirat. Yang hidupnya dapat barokah dari Allah. Hidupnya dapat rahmat dari Allah. Iya. Rasulullah mengatakan, umatku nanti ada hari-hari tertentu, ada bulan-bulan tertentu, ada minggu-minggu tertentu yang punya nilai lain. Yang punya nilai apa? Lain. Iya. Di antaranya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah kemarin kita mendengarkan dari para kiai, ya, para ulama, bulan Rajab itu bulan menanam. Bulan apa? Menanam. Sekarang bulan apa? Sya'ban. Iya, bulan bulan Sya'ban tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu. Sampai Nabi mengatakan, Rajabun syahrullah, bulan Rajab bulannya Gusti. Ya, semua bulan punya Gusti Allah, tapi di bulan Rajab ada nilai lain. Ada nilai lain. Makanya ketika pengajian Ahad Kliwon di bulan Rajab kita ngajarkan istighfar. Ya, sebab bulan Rajab bulan istighfar. Rabbighfirli warhamni watub. Kemudian ada tasbih, ya, yang dibaca selama bulan Rajab. Mudah-mudahan itu tanaman yang bagus. Tanaman butuh disirami apa enggak? Butuh. Bulan ini bulan nyirami. Bulan ini bulan apa? Bulan Sya'ban itu bulan yang mulia. Bulan yang mulia. Coba para jamaah, semuanya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah menciptakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat Bapak Ibu. Dulu Nabi Adam itu diciptakan di surga. Di mana? Kalau ngomong surga, indah apa enggak? Indah apa enggak? Mudah-mudahan kita calon-calon.
Di surga indah tapi sendirian, kira-kira enak apa enggak? Katanya orang Slawi, lingak. Nabi Adam di surga indah, nyaman, bahagia, tapi lingak karena sendirian. Allah ciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam seorang wanita namanya Ibu Hawa. Namanya Ibu Hawa. Begitu cantik, begitu cantik. Memang naluri ya Pak ya. Orang laki-laki pasti cinta sama wanita, wanita cinta sama laki-laki. Normal apa enggak? Normal. Normal. Iya. Ketika Nabi Adam lihat Ibu Hawa, melihat naluri manusia. Nabi Adam pengen megang Ibu Hawa. Kata Allah, mah ya Adam, jangan pegang-pegang sebelum sah Adam. Sebelum apa? Iya. Makanya yang muda-muda hati-hati, jangan main pegang-pegang. Shallu ala Nabi Muhammad. Katanya Nabi Adam, ya Allah, aku butuh ini. Butuh apa? Butuh apa? Ibu Hawa. Kata Allah, memang ini Hawa aku ciptakan untuk engkau Adam. Iya, tapi ada aturan. Ada apa? Cinta boleh apa enggak? Boleh. Orang yang enggak punya cinta, hampa hidupnya. Orang harus punya cinta. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta para alim, ulama, cinta pengajian, istri cinta suami, suami cinta suami istri cinta anak-anak. Sesama umat Nabi Muhammad saling cinta. Indah apa enggak? Hidup tanpa cinta hampa. Hidup tanpa cinta, guru saya pernah ngomong Bu, annasu mauta wa ahlul hubbi ahya. Annasu mauta wa ahlul hubbi ahya. Hakikatnya manusia itu hidupnya bergentayangan kayak mayit-mayit. Kayak apa? Yang hidup itu orang-orang yang ahli cinta. Yang hidup itu orang-orang ahli cinta. Maaf Bapak Ibu datang ke sini karena apa? Kalau udah cinta udah datang. Betul apa enggak? Mudah-mudahan cintanya abadi. Dunia akhirat. Menyelamatkan kita. Mudah-mudahan hari kiamat kita semuanya dilindungi. Amin. Karena cinta. Nabi Adam ngomong, Allah, aku butuh ini. Betul kata Allah, aku ciptakan ini untuk kamu Adam. Terus kata Nabi Adam, terus bagaimana ya Allah? Harus ada cara. Caranya bagaimana ya Allah? Caranya kawin. Caranya siapa? Yang ngawinkan Gusti. Kata Nabi Adam keburu-buru, ya Allah cepat kawin ya Allah. Cepat apa? Katanya Allah ada maharnya. Kawin ada apanya? Maharnya apa ya Allah? Maharnya baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Berarti kawinnya Nabi Adam dengan Ibu Hawa sah karena baca apa? Karena baca apa? Dari Nabi Adam, Ibu Hawa, ini kita semua keturunannya. Ini barokah sholawat semuanya loh. Barokah apa? Kalau Nabi Adam mogok tidak mau baca sholawat kepada Nabi Muhammad, kira-kira terjadi perkawinan apa enggak? Terus ada kita keturunannya apa enggak? Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Bulan Sya'ban, bulan nyirami. Bulan nyirami. Nyiraminya pakai apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok sholawat? Nanti buka surat Al-Ahzab 56. Surat Al-Ahzab 56. Allah mengatakan di dalam surat Ahzab, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat semuanya sholawat kepada Kanjeng. Kemudian perintah ya
ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita diperintah bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Bapak Ibu, kita sholat kan tiap hari. Yang merintah siapa? Allah. Allahnya sholat apa enggak? Enggak. Allah enggak sholat. Kita nyembahnya Gusti. Bentar lagi panjang umur, sehat walafiat, masuk bulan Ramadan. Kita diperintah apa? Allahnya puasa apa enggak? Yang mampu, tadi Bapak siapa yang mau berangkat haji? Ya, yang mampu wajib haji apa enggak? Allahnya haji apa enggak? Enggak. Tapi ketika Allah mau perintah kita sholawat, sebelum perintah kita sholawat, Allahnya yang sholawat dulu. Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, seluruh malaikatnya yang di langit, yang jumlahnya triliunan, semuanya sholawat kepada Kanjeng. Kemudian Allah perintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawat dan bersalamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur apa syukur? Ayat ini yang dalam surat Ahzab turunnya bulan Sya'ban. Turunnya bulan apa? Jadi bulan Sya'ban ini bulan ulang tahun sholawat. Bulan ulang tahun. Kemarin 1 abad Nahdlatul Ulama, ramai apa enggak? Ramai apa enggak? Di pesantren Darussalam juga memperingati, yang hadir lebih dari 5.000. Alhamdulillah. Lah, ini harlah ya. Ini hari ulang tahun kalau kita ndak rame sholawat bagaimana? Ayo kita banyak sholawat. Bulan Rajab nandur, bulan Sya'ban, insya Allah bulan Ramadan apa? Panen. Alhamdulillah. Perbanyak sholawat ya. Bapak Ibu perbanyak sholawat. Ayo. Semua sholawat bagus. Semua sholawat istimewa. Tapi ada sholawat yang pahalanya berlipat ganda. Namanya sholawat Fatih. Sholawat Fatih. Insya Allah semua sudah hafal ya. Kita ngikuti apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban adalah bulan mulia. Amal kita dilipat gandakan oleh Gusti. Ada malam yang sangat mulia. Namanya malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu kapan? Malam Rebo. Kapan? Malam Rebo. Insya Allah kita panjang umur semua. Ya, sehat walafiat. Ayo kita song-song, kata Rasulullah, fata'arradu laha. Hai umatku, sambutlah malam-malam yang istimewa. Sambutlah hari-hari yang istimewa. Malam nisfu Sya'ban. Malam Rebo. Masuknya mulai kapan? Mulai adzan maghrib. Malam Rebo adzan maghrib sampai pagi adzan subuh. Itu malam nisfu Sya'ban. Rasulullah perintah, kumu lailaha wasumu naharoha. Ini perintahnya Rasulullah. Rawahu at-Tabarani. Maaf, jangan sampai tertipu di HP ya. Di Google, hati-hati. Ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang memojokkan ahlus sunnah wal, katanya malam nisfu Sya'ban tidak ada dasarnya, itu orang bodoh. Orang apa? Bodoh. Lihat, banyak riwayat yang sahihah tentang malam nisfu Sya'ban. Rasulullah malah perintah, umatku kalau malam nisfu Sya'ban, ayo kita hidupkan malamnya. Hidupkan dengan apa? Sholat maghrib jamaah, sholat isya jamaah, sholat subuh jamaah. Malamnya para ulama Nahdliyin ahli sunnah wal menganjurkan kalau malam nisfu Sya'ban sholat maghrib jamaah, kemudian habis sholat maghrib baca apa? Yasin 3 kali, nanti dipimpin imamnya ya.
Kemudian baca doa, Allahumma ya dzal manni wala yumannu alaih. Karena mulai kecil tiap malam nisfu Sya'ban baca itu jadi apal ya Bu ya. Alhamdulillah. Ibnu Asakir meriwayatkan malam nisfu Sya'ban, malam Rebo yang akan datang, dari mulai adzan maghrib pintu langit dibuka lebar-lebar. Semua doa diijabahi oleh Gusti Allah. Walaupun yang berdoa dosanya sundul langit, diampuni semua dosanya oleh Allah. Allahumma amin. Malam nisfu Sya'ban Allah memandang kita dengan pandangan rahmat. Maaf, jangan tertipu dengan omongan orang yang ada di medsos. Hati-hati. Ajak anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Allahumma amin. Para hadirin, ada kejadian di malam nisfu Sya'ban. Kejadiannya di Baghdad, kira-kira 700 atau 800 tahun yang silam, tapi diabadikan oleh para ulama. Ada seorang bos preman. Ngerti preman, Bu? Ngerti ya? Iya. Ini bos. Bos preman. Bos preman. Iya. Itu kalau mau malam itu namanya Malik bin Dinar. Namanya siapa? Bos premannya namanya Malik bin Dinar. Iya. Malik bin Dinar itu Bapak Ibu, kalau menjelang maghrib tiap malam itu anak buahnya kurang lebih 30 orang ditugaskan. Kamu di perempatan sana, kamu di belokan sana. Nanti jam 3 malam pada datang setor. Apa? Setor. Nanti pagi beli 1 kerat, mabok bareng. Mabok bareng. Shallu ala Nabi Muhammad. Namanya siapa? Malik bin Dinar, para hadirin, itu punya anak perempuan 1. Usianya kira-kira 9 tahun, lagi lucu-lucunya. Subhanallah, bos preman, tapi anak perempuannya yang 9 tahun dimasukkan TPQ. Dimasukkan mana? Orang-orang pada tanya, bos, kok anaknya dimasukkan TPQ sih? Ya, katanya Malik bin Dinar, iya, aku tidak menutup semua pintu Allah. Aku buka pintu Allah dari anakku ini. Belajar di TPQ, di Taman Al-Quran. Subhanallah. Pas tanggal 14 bulan Sya'ban, 800 tahun yang silam, 14 bulan Sya'ban, anaknya mati. Anaknya, bayangkan, satu-satunya anak. 9 tahun, begitu cantik, lagi lucu-lucunya, mati. Allah. Nangis itu Malik bin Dinar. Nangis hampir tidak sadar. Anak satu-satunya. Pagi tanggal 14 dikubur. Berarti malamnya malam apa? Malam nisfu Sya'ban. Iya. Itu anak buahnya semuanya ikut nangis. Semuanya ikut. Di malam nisfu Sya'ban, Malik bin Dinar enggak bisa tidur. Enggak bisa kebayang-bayangan siapa? Anak. Kebayang-bayangan anaknya. Enggak bisa tidur. Pas jam 3 malam, malam nisfu Sya'ban, Malik bin Dinar dalam keadaan duduk tertidur. Ketika tertidur, Malik bin Dinar seakan-akan dia berada di tengah-tengah padang pasir. Jam 12 siang, panas apa enggak? Lihat timur, barat, selatan, utara, lihatnya pasir, enggak ada apa-apa. Malik bin Dinar punya pemikiran, saya mau kemana? Enggak ada tujuan, siap mati aja sudah. Siap apa? Panas, haus, panas dan haus. Kecuali kalau Allah memberi saya panjang umur, mungkin ada kafilah yang lewat, saya mau ikut. Nunggu, haus, lapar,
tiba-tiba dari kejauhan ada kerembyang. Malik bin Dinar mulai besar hati. Oh, ini ada kafilah mau lewat. Kafilah mau lewat. Allah. Ini yang cerita Malik bin Dinar sendiri. Ceritanya sambil menangis. Sedih. Iya. Itu yang kelihatannya kafilah semakin dekat. Nggak taunya bukan rombongan orang tapi ular naga. Ular naga. Ada ular naga yang besar seperti itu. Kata Malik bin Dinar, kalau aku berhenti dimakan ular nagar itu satu plokan saja dari besarnya. Allah, lari apa enggak? Lari Malik bin Dinar. Ketika lari dikejar oleh ular. Capek, jatuh, bangun lagi. Akhirnya lihat ada orang tua pakai tongkat, rambutnya sudah putih, wajahnya bercahaya. Malik bin Dinar mengatakan, "Pak, tolong, aku dikejar-kejar ular. Tolong." Kata orang tua itu, "Maaf, kamu saja yang sehat lari. Aku sudah tua, enggak bisa nolong kamu. Sudah lari aja lari." Lari Malik bin Dinar. Jatuh bangun. Lihat ada lubang besar. Lubang besar itu isinya api. Isinya apa? Malik bin Dinar mengatakan dua alternatif. Saya berhenti, mati dimakan ular, atau saya terjun ke lembah api. Ketika mau terjun ke lembah api, ada orang pegang tangannya. Bukan ini tempatmu, lari aja. Nanti ada yang menolong kamu. Lari lagi Malik bin Dinar. Lari. Ketemu satu bukit. Tahu bukit ya? Bukitnya indah. Bukitnya apa? Indah. Di situ ada orang tua bercahaya lagi mengajar anak-anak kecil baca Quran. Malik bin Dinar berhenti, ini ular mesin ngejar terus. Malik bin Dinar berhenti, lagi noleh, ya, lingak-linguk. Gak taunya anaknya yang kemarin mati lagi belajar Quran. Lari memeluk ayahnya. "Ayah, kenapa? Aku lihat ayah begitu capek. Kenapa aku lihat ayah rengosan?" "Iya anakku, aku dikejar oleh ular naga itu." "Tenang ayahku, jangan takut." Kata ayahnya, kata Malik bin Dinar, "Bagaimana enggak takut? Kamu kecil, aku besar aja lari." "Tenang." Ular naganya lewat, diusir oleh anaknya. "Pergi, jangan ganggu ayahku." Pergi. Ular naganya pergi. Malik bin Dinar dengan tersendat-sendat nangis ngomong sama anaknya, "Nak, itu apa kejadian itu? Tadi aku dikejar ular naga, ada orang tua yang begitu bercahaya, enggak bisa nolong aku. Ada lembah api, aku akan terjun, ada orang, bukan tempatmu ini." Anaknya sambil meneteskan air mata mengatakan, Bapak tahu, ular naga itu amal jenengan yang jelek. Ular naga itu amal jenengan yang jelek. Dan itu akan wujud bagi setiap manusia yang melakukan amal yang jelek. Akan berbentuk ular mengejar. Ya Allah, nangis Malik bin Dinar. "Nak, itu orang tua siapa? Yang pakai tongkat, enggak bisa nulung." "Itu amalnya jenengan Pak, yang baik sedikit, enggak mampu menolong." "Terus nak, ada lembah api, aku mau terjun." "Untung Bapak enggak terjun. Kalau terjun Bapak langsung masuk neraka." Untung ada yang memberitahu. Kemudian anaknya mengatakan, "Pak, dengarkan satu ayat dari Allah." Satu ayat dari anaknya ini yang mengatakan. "Dengarkan Pak, alam yakni lilladzina amanu antakhsha'a qulubuhum lidzikrillah." "Pak, sudah tua Pak, mau kapan lagi ndak mau sadar? Tuh lihat ular naganya sudah besar, apa mau diperbesar lagi Pak? Tuh lihat amal jenengan yang baik, ndak bisa nolong. Ayo sekarang sadar Pak." Anaknya sambil menangis, sadar Pak. Bangun Malik bin Dinar dari tidurnya.
langsung mandi, wudhu di malam nisfu Sya'ban, sujud tobat kepada Gusti, 30 anak buahnya ikut tobat. Akhirnya paginya hari nisfu Sya'ban, Malik bin Dinar mencari seorang ulama, nyantri sama anak buahnya sampai menjadi ulama besar. Dulu bos preman, sekarang dinamai Syekh Malik bin Dinar. Syekh Malik bin, diberi kesadaran oleh Allah malam nisfu. Mudah-mudahan kita diberi kesadarannya lewat pengajian, amin. Tidak dengan ular naga. Allahumma, ayo kesempatan besar malam Rebo yang akan, saya pesan Bapak Ibu nanti malam Rebo yang akan datang berdoa dengan bahasa kita, boleh apa enggak? Pertama doa untuk dirinya sendiri, doa untuk dirinya. Kedua doa untuk orang tua, baik yang masih hidup atau sudah mati. Ketiga doa untuk anak cucu kita, keturunan kita. Bu, insya Allah kita semuanya husnul khotimah. Kalau dari doanya jenengan Bapak Ibu, anaknya jenengan menjadi anak yang soleh-soleha, jenengan sudah hidup di alam kubur, melihat anaknya ngaji seperti ini, di alam kubur bahagia apa enggak? Bahagia apa enggak? Pengen malam Rebo. Ya, jadi pertama doa untuk siapa? Kedua, orang tuanya berapa ya? Ini ada yang ngomong 4, ingat mertua. Tapi Rasulullah mengatakan orang tua kita berapa? 3. Abauka salasatun, kata Rasulullah. Orang tua kita ini ada 3. Pertama orang tua yang melahirkan kita, Bapak Ibu kita. Kedua orang tua yang memberikan anaknya kepada kita, siapa? Mertua. Jangan dibedakan ya. Saya tidak senang kalau ada orang bedakan. Alhamdulillah orang tua saya tinggal 1, ibu ya di Surabaya, mertua. Mertua adalah orang tua. Jangan bedakan. Ini orang tua saya, ini mertua saya. Yang jadi mertua jangan ngomong, ini anak saya, ini mantu saya. Jangan. Kalau sudah jadi mantu ya jadi. Betul apa enggak? Sekarang banyak ibu-ibu yang ngusir mantunya. Banyak apa enggak? Kenapa sih? Lagi kawin punya pekerjaan mantunya. Sekarang kena PHK gara-gara COVID, mantunya diusir. Pantas apa enggak? Udah dibantu malah diusir. Mudah-mudahan rezeki kita lancar semua, amin. Jadi orang tua kita berapa? Pertama orang tua yang melahirkan kita, yang kedua orang tua yang memberi anaknya kepada kita, yang ketiga orang tua yang melahirkan hati kita. Orang tua yang melahirkan siapa? Pokoknya nanti Kiai Haji Hasan Munawar, semua guru-guru kita malam nisfu Sya'ban didoakan ya. Insya Allah saya malam nisfu Sya'ban mendoakan Bapak Ibu semua. Tapi tidak disebut nama-namanya. Pokoknya yang setiap Ahad Kliwon ketemu di Masjid Agung, Allah tahu apa enggak? Kita saling sambung doa. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, sehat untuk ngaji, sehat untuk ibadah, sehat mencari rezeki yang halal, sehat mendidik anak cucu kita soleh soleha. Doa yang panjang, sebutkan anak cucu kita satu-satu di hadapan Gusti Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang keempat, doakan muslimin wal muslimin wal. Doa akan diijabahi apabila kita mendoakan muslimin wal. Apalagi ketika Bapak Ibu berdoa nyebut nama tetangganya. Ya Allah, tanggane kula niku ngarep Bapak fulan, Ibu fulanah. Ya Allah, didoakan. Kanan kiri ya Allah, didoakan. Goncang arsy-Nya Allah. Tangga mendoakan tetangga.
Jangan dilihat kejelekannya. Setiap tetangga mesti ada kejelekan. Jangan dilihat kejelekannya, tapi dilihat kebaikan. Shallu ala Nabi Muhammad. Malam nisfu paling bagus Bapak Ibu, malam nisfu Sa'ban, habis sholat isya, sudah istirahat, mungkin kita makan, ndak usah semalam melek, ndak usah. Kalau bisa kita sholat tasbih. Sholat apa? Insya Allah sudah ngerti semua ya sholat tasbih ya. Orang yang malam nisfu Sa'ban sholat wah, bersih dosanya. Amin. Allahumma. Setelah nisfu Sa'ban, setengah bulan kemudian masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, bisa masuk bulan Ramadan dalam keadaan sehat bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan sampai selesai. Semuanya diterima oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Kalau bulan Rajab nanem, bulan Sya'ban nyirami, insya Allah bulan Ramadan panen apa? Panen rahmat Allah. Nanti Bapak Ibu dengan pengajian seperti ini, insya Allah bulan Ramadan akan merasakan ketenangan jiwa. Amin. Tadi Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hasan Munawar ngomong, Bapak Ibu nanti di bulan Ramadan kan ada pengajian di sini tetap ya? Tetap apa enggak? Ada. Ahad Kliwon ngaji apa enggak? Ngaji. Siap. Insya Allah sehat semua. Amin. Allahumma. Nanti ngaji di Ahad Kliwon bulan mencari Lailatul, mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar semuanya. Amin. Tentang bulan Ramadan, Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan masuk bulan Ramadan, mau masuk bulan Ramadan, Rasulullah ceramah di depan para sahabat. Ini hadis paling sahih. Hadis paling sahih. Ya ma'syarul muslimin, Rasulullah mengatakan, qad adzallakum, akan datang sebentar lagi bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh, bahkan Rasulullah mengatakan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itkun minan nar. Bulan Ramadan itu bulan yang awalnya Allah menghujani rahmat. Menghujani apa? Rahmat. Nanti tengah-tengahnya rahmat terus akan ditambah dengan hujan maghfirah. Ampunan Gusti. Ampunan Gusti. Yang terakhir itkun minan nar. Dibebaskan dari api daftar apa daftar? Ini ulama menjadi tiga Pak, menjadi tiga bagian. Tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Ramadan. Tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan curahan rahmat. Tanggal 11 sampai tanggal 20 Ramadan. Rahmat tetap ditambah maghfirah. Semua dosa diampuni. Shallu ala Nabi Muhammad. Tanggal 21 Ramadan sampai malam hari raya. Itu itkun minan nar, dicatat bebas dari siksaan api. Dicatatnya dari mulai tanggal berapa? Tanggal berapa? Maaf, mudah-mudahan tidak seperti dulu. Terutama bapak-bapak di kampung-kampung kita menjelang Ramadan itu ada musola pasang tenda. Pasang apa? Sebab yang taraweh banyak. Nanti tanggal 15 tendanya dilepas. Terjadi ini Pak. Malam 15 tendanya ayo, tadi Rasulullah mengatakan tanggal 1 sampai tanggal 10 itu hujan rahmat. Tanggal 11 sampai tanggal 2 ditambah hujan
tanggal 21 sampai malam hari raya itu dicatat bebas dari Shallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah malam pertama Ramadan semangat. Puluhan kedua tambah semangat. Puluhan ketiga kadang-kadang tidak pulang dari masjid. Allah, Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi kita malah menjelang puluhan ketiga masjidnya surut, jangan kosong. Surut, musolanya itu dulu, sekarang enggak ya Pak ya? Amin. Amin. Malaikat mau nyatet sebagai orang yang bebas dari api, tapi enggak berangkat terawih, kira-kira bagaimana? Rugi apa rugi? Sampai Rasulullah menggambarkan orang dari awal semangat, tengah-tengah melorot, akhirnya malah absen. Kata Rasulullah, itu persis seperti orang kerja, waktunya bayaran ndak nongol. Waktunya bayaran ndak, rugi apa rugi? Allah ndak rugi, yang rugi kita. Na'udzubillah. Bapak Ibu saya pesan, nanti bulan Ramadan anak cucu kita didorong terus ya. Supaya sholat jamaah, supaya sholat terawih, supaya dibebaskan dari api neraka. Sampai Rasulullah mengatakan, idza jaa syahrul Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwaabus sama, pintu langit dibuka oleh Gusti Allah. Pintu langitnya dibuka. Ya. Kemudian dibuka pintu ditutup pintu dibelenggu setan. Dibelenggu siapa? Allah. Bu, berarti bulan Ramadan ini setan lagi mulai ngamuk loh Bu. Mau dibelenggu masalahnya. Ya, Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya kita sambut dengan perbanyak sholawat. Bulan Ramadan setannya diikat. Ini yang ngomong Rasulullah, pasti apa pasti? Pasti. Tapi bulan Ramadan ada ndak orang Islam yang ndak puasa? Ada ndak? Berarti yang goda siapa? Setannya diikat kok. Nanti baca di Facebooknya saya ya. Saya nulis satu makalah, ternyata ada yang lebih dahsyat dari setan. Ternyata ada yang lebih dahsyat dari setan. Siapa? Hawa. Nanti bulan Ramadan, Ahad Kliwon, kita ngaji tentang hawa nafsu. Tentang menyambut, bagaimana menyambut datangnya Hari Raya Idul. Bacaan apa yang harus kita baca supaya puasa kita diterima semua oleh Allah? Diingat-ingat ya. Nanti Ahad Kliwon bulan apa? Ramadan. Setan diikat, tapi ada orang Islam yang tidak puasa. Ada yang lebih dahsyat dari setan. Namanya apa? Namanya apa? Apa itu sih hawa nafsu apa? Nanti Ahad Kliwon bulan Ramadan kita ngaji tentang siapa hawa nafsu. Ada berapa sifatnya hawa nafsu? Hawa nafsu ada di badan kita. Kalau setan ada di badan kita apa di luar kita? Di luar. Tapi kalau hawa nafsu di badan kita. Lebih dahsyat para hadirin. Ya, nanti tak kasih doanya juga supaya terhindar dari godaan hawa nafsu. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Allahumma amin. Bapak Ibu, pengen puasanya sah apa enggak? Katanya Kiai Haji Hasan Munawar, ngaji aja terus sampai selesai. Padahal ini saya dan beliau ada undangan di pesantren Al-Ihsan, tapi nanti akhir-akhiran. Ya, pengen puasanya diterima apa enggak? Ayo kita pelajari rukun atau fardunya puasa. Fardunya puasa. Yang namanya fardu itu yang harus dilakukan ketika kita melakukan ibadah puasa. Ada dua.
Ada berapa? Nanti di rumah diajarkan di keluarga ya. Ada berapa? Ya. Fardunya ibadah puasa. Ada 2. Ya. Orang yang melakukan 2 ini secara syariah puasanya diterima oleh Allah. Nanti kalau secara pahala kita pelajari. Ya. Ada berapa? Pertama, niyatun fi kulli lailah. Niat setiap malam. Niat setiap malam. Ya. Setiap malam kita niat. Kalau nanti pemerintah sudah ngumumkan malam ini ada ruqyat, berarti malam itu kita mulai niat. Mulai apa? Niatnya bagaimana? Mau pendek boleh. Nawaitu shauma ghadin lillahi ta'ala boleh. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Terus lillahi ditambah lagi niat ingsun. Iya, boleh. Bagus apa enggak? Yang penting niat. Niat itu tempatnya di hati, tapi diucapkan akan membantu. Lebih baik. Jelas? Niat itu mulai masuk waktunya kapan? Mulai maghrib. Mulai apa? Setiap malam. Kita sambil buka, sambil niat boleh. Biasanya niatnya nanti sambil sholat taraweh. Makanya kalau sholat taraweh, jangan selesai taraweh terus pulang. Ya, zikir sama imamnya. Nanti imamnya akan memberi komando. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sana imanan wahtisaban lillahi. Mulai kapan niat? Maghrib. Sampai kapan? Sampai sebelum adzan subuh. Berarti niat panjang apa enggak? Waktu tarawih enggak niat, waktu sahur niat. Maghrib enggak niat, tarawih enggak niat, sahur tidak niat. Dengar adzan subuh. Oh, saya belum niat. Saya belum. Puasanya wajib diteruskan. Puasanya wajib diteruskan. Enggak boleh. Wah, saya mau sarapan tapi enggak niat, enggak boleh. Tapi nanti bulan Syawal wajib qadha 1 hari. Sebab puasa tanpa niat. Jelas? Puasa tanpa niat. Jelas ya? Jadi fardunya puasa berapa? Makanya kita saling ingat mengingatkan ya Pak. Orang ahli bid'ah yang suka ngomong-ngomong bid'ah itu menuntun niat setelah sholat tarawih bid'ah. Ngertinya bid'ah begitu sih ya Bu. Suruh belajar bid'ah itu apa? Shallu ala Nabi Muhammad. Maaf, sholat tarawih jamaah di masjid bid'ah apa enggak? Ngomong sama orang yang suka bid'ah. Rasulullah sampai meninggal dunia, sampai wafat tidak pernah sholat tarawih jamaah di masjid. Enggak pernah. Mulai sholat jamaah di masjid sholat tarawih zamannya sahabat Abu. Berarti bid'ah apa enggak? Bid'ah. Ini namanya bid'ah. Tidak dilakukan oleh Rasul. Bid'ah apa enggak? Dilakukan sahabat, dilakukan apa enggak? Bagus apa enggak? Ngomong yang suka ngomong bid'ah. Kamu tarawih enggak jamaah di masjid? Iya, itu kan bid'ah, enggak dilakukan oleh Rasulullah. Ilmu kadang-kadang pas-pasan tapi suka ngomong, jadi umat bingung. Ya. Baca Quran pakai kitab Al-Quran, baca Quran pakai kitab Bid'ah apa enggak? Bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang baru Bu, yang tidak dilakukan oleh Rasul. Di zaman Rasulullah Quran sudah dibukukan apa belum? Belum. Quran itu dibukukan ketika zaman sahabat Utsman dalam satu riwayat. Jadi ilmunya yang luas ya Bu ya. Bu, pakai baju sempit enak apa enggak? Itu baju sempit enggak enak, apalagi ilmu sempit, kira-kira hidupnya enak enggak? Syirik, bid'ah, enggak enak ya Pak ya? Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Tadi fardunya puasa ada berapa? Pertama, niyatun fi kulli lailatin. Maaf, ada sebagian ulama yang menganjurkan
Kalau malam pertama niat borongan. Niat apa? Saya tidak pernah melihat riwayat ini. Saya tidak pernah melihat riwayat ini. Jadi niatnya setiap malam. Setiap apa? Malam. Ya. Yang kedua, fardunya puasa yang kedua, al-imsaku min jami'il muftirat. Menahan diri tidak melakukan perbuatan yang membatalkan puasa. Sekali lagi, ini saya terang sekali supaya paham ya. Menahan diri tidak melakukan perbuatan yang membatalkan puasa. Dari mulai adzan subuh sampai adzan maghrib. Kalau niat dari mulai adzan maghrib sampai sebelum adzan subuh. Jelas? Yang kedua, menahan diri tidak melakukan perbuatan yang membatalkan puasa dari mulai adzan subuh sampai adzan. Ini fardunya puasa. Orang melakukan dua ini secara syariat puasanya diterima oleh Allah. Sekarang yang kedua, masalah yang kedua. Kalau tadi fardunya puasa ada berapa? Kan menahan diri jangan melakukan perbuatan yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa apa saja sih? Al-muftiratu arba'atun. 4 perbuatan membatalkan puasa. Ini Bapak Ibu harus tahu dan ajarkan kepada keluarga kita. Ada berapa yang membatalkan puasa? Ada berapa? 4. Ya, kalau tadi 2 fardunya. Ya. Kalau ini yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Ya. Yang pertama, idkhalu syai'in ilal jawfi antorikil manafidhi fil badani. Ya. Pertama, memasukkan barang, ini yang membatalkan ya Bu. Memasukkan sesuatu dari luar badan ke dalam badan kita lewat lubang-lubang yang ada di badan kita. Lubang-lubang yang ada di badan kita sih apa saja Bu? Mata ada lubangnya enggak? Hidung, telinga, mulut, jalan depan dan jalan. Hati-hati jangan kemasukan apa-apa. Siang hari bulan puasa. Jelas memasukkan sesuatu dari luar badan kita ke dalam badan kita lewat lubang-lubang yang ada di badan kita. Bapak Ibu kalau yang enggak ngerti tanya enggak apa-apa ya. Ini masalah penting. Walaupun bukan makanan Bu. Bu, Bapak-bapak, ada orang siang hari lagi puasa nelen batu. Nelen apa? Batal apa enggak? Batal. Bukan hanya makanan saja. Batal apa enggak? Batal. Jelas? Maaf, ini masuk loh. Masuk. Kalau keluar, enggak. Lagi puasa, nangis. Lagi puasa, mudah-mudahan nangisnya dapat rezeki. Amin. Ibu-ibu biasanya bohongi anak-anaknya ya Bu. Yang minta uang nangis. Lagi puasa jangan nangis nanti batal. Nangis tidak batal. Nangis tidak batal. Titeni Bu. Subhanallah. Ini kebesaran Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nangis itu ada 2 macam. Nangis senang, gembira. Ada nangis sedih. Ada nangis, mudah-mudahan kita nangisnya senang terus. Kalau nangis senang, pegang air matanya, dingin. Air matanya, kalau ada orang nangis sedih, pegang air matanya, anget. Allah, luar biasa ya Bu. Yang angetkan siapa? Tidak ada dispensernya di mata. Sallu ala Nabi. Kebesaran Gusti. Maaf ibu-ibu, jadi bulan puasa nangis batal apa enggak? Ibu-ibu masak, motong tempe kena, iya keperang ya Bu, keluar darah, batal apa enggak? Enggak batal. Yang bahaya itu yang nyicipi, yang apa Bu? Mudah-mudahan ibu-ibu suaminya bijaksana, amin. Enggak usah nyicipi, amin.
Ibu-ibu kan sudah ahli ya Bu. Kalau panci segini garamnya ya sekian sendok. Kan ahli ya Bu. Shallu ala Nabi Muhammad. Barangkali kebablasan ya Bu. Bu, kalau mau wudhu sunnah kumur apa enggak? Orang sekarang udah puasa. Setiap mau wudhu sunnah kumur apa enggak? Bulan puasa nanti sholat maghrib sunnah kumur. Sholat isya sunnah kumur. Ya, tapi nanti zuhur asar di bulan Ramadan tidak usah kumur. Kumur kan membersihkan mulut. Yang mau dibersihkan apanya lagi puasa? Nanti kan mulutnya bau mulutnya orang yang berpuasa akan menjadi saksi di surga. Amin. Allahumma. Jelas ibu-ibu? Maaf, bulan puasa kepalanya pusing. Digosoki apa? Ya, tidak batal. Tidak batal. Bulan puasa masuk angin dikeroki, tidak batal. Bulan puasa pegel-pegel dipijiti, tidak batal. Jelas? Itu ngerti itu? Bulan puasa itu kita ditelan. Lagi puasa kecah-kecah, jijeni. Napa? Ada jamaah saya yang kalau ngaji bulan puasa bawa kantong, gua apa nggo itu? Allah. Jijeni. Ya Bu ya? Telan. Rasulullah menganjurkan di apa? Asal loh. Ada ibu-ibu ngomongnya recok, ngerti recok? Itunya meler. Diserot lagi, ditelan, batal itu. Sudah keluar dimasukkan lagi batal. Hati-hati ya. Iya. Jelas? Ada yang mau tanya? Ayo. Masalah ini. Insya Allah jelas ya. Ngomong apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Bu ya, masalah kalau kadang lambung, kadang keadaan puasa kan pengaruh. Terkadang kita muntah, kadang nggak keluar, itu gimana hukumnya? Bentar lagi, masalah muntah. Tadi yang membatalkan puasa pertama apa? Memasukkan sesuatu barang dari luar badan ke dalam badan lewat lobang-lobang yang ada di badan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu, donge sing ibu tanyakan suntik ya Bu. Awan-awan bulan puasa suntik boleh enggak? Ya Bu ya. Kalau suntiknya karena sakit, memang orang yang sakit enggak wajib puasa ya Bu. Saya bertahan puasa, tapi mau suntik siang-siang. Kenapa sih? Malam enggak ada yang nganter. Itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau suntiknya suntik kesehatan, walaupun siang bulan puasa boleh. Ibu-ibu biasa suntik KB ya Bu? Boleh. Yang enggak boleh datang ke dokter. Dokter, saya mau suntik vitamin biar tahan lapar. Itu enggak boleh. Itu tidak boleh. Jelas? Jelas. Yang batalkan puasa berapa? Ini yang pertama. Yang kedua, ini Bu, pertanyaan Ibu. Al-istiqo'atu amdan. Bulan puasa siang hari sengaja muntah. Sengaja loh. Kalau enggak sengaja enggak batal. Sengaja muntah. Caranya bagaimana? Perut mual. Ini kalau muntah enak nih. Tangannya digini-ginikan. Umpamanya terjadi. Sampai muntah. Batal apa enggak? Batal. Orang lagi puasa, lambungnya kumat. Sampai muntah. Sampai apa? Muntah. Tapi insya Allah kalau puasa, insya Allah lambungnya sehat Bu. Sebab Rasulullah mengatakan sumu tasihu. Puasalah, pasti kamu akan sehat. Tapi yakin ya, kalau ragu-ragu, saya punya emah ya. Ini mau masuk bulan puasa, nanti emahnya kumat. Itu namanya ragu-ragu. Ya,
Insya Allah dengan puasa seluruh penyakit sehat. Amin. Allahumma. Ada orang lagi puasa siang hari muntah, tidak sengaja, tidak batal. Baik yang sengaja atau tidak sengaja, baik lagi puasa atau di luar bulan puasa, utah-utahan sesuatu yang keluar dari muntah hukumnya najis. Hukumnya apa? Jadi harus kumur. Yang kecipretan harus dicuci, baik pakaian atau badan. Jadi untah-utahan itu hukumnya apa? Najis. Maaf Bu, kalau ngiler najis apa ndamu? Mumpung ingat ya Bu ya. Ngerti ngiler, ngerti? Ngiler najis apa enggak? Nanti dulu. Ngiler ada dua macam. Ini ulama ahli fikih ya Pak ya. Bu, ada orang tidur, ngiler, 3 menit berhenti. 3 menit dan najis. Itu sisa ludah dari mulut. Ludah itu suci dan najis, tapi menjijikan. Ada orang tidur 2 jam, ngilernya 2 jam Bu. Itu najis. Baunya saja Masya Allah itu. Shallu ala Nabi Muhammad. Paham ya? Jadi kalau ada yang tanya ngiler najis apa enggak? Nanti dulu apa ngilernya. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang ketiga yang membatalkan puasa, al-jima'u amdan. Siang hari bulan puasa dalam keadaan sadar, mengerti dirinya lagi puasa, suami istri hubungan. Siang hari. Batal. Batal ya Bu. Bu, bapak-bapak untung loh. Umatnya Nabi Muhammad tidak boleh hubungan itu siang hari. Malamnya bebas. Karo buka ya oleh Bu. Paribasane ini ya Bu ya. Iya, ini ahli fikih yang ngomong. Shallu ala Nabi Muhammad. Umat yang dulu puasa siang hari 1 bulan suami istri tidak boleh dekat-dekat. Allah. Repot apa enggak? Makanya yang muda-muda kalau siang hari jaga jarak ya. Jaga mobil aja kalau udah jaga jarak gimana? Nabrak. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu, ada satu pertanyaan luar biasa. Imam Ahmad bin Hambal. Siang hari bulan puasa ada orang tua, bungkuk, laki-laki, pakainya tongkat. Ini di tepinya ada sekretarisnya. Tanya Imam Ahmad, kalau saya, yang tanya siapa? Orang tua, kakek. Imam Ahmad, kalau saya bulan puasa siang-siang nyium istri saya boleh apa enggak? Nyium istri saya boleh apa enggak? Kata Imam Ahmad, boleh, enggak apa-apa. Ini orang pergi, ya Bu ya, yang kakek-kakek bungkuk sudah ada pemuda datang. Imam Ahmad, kalau saya bulan puasa, siang-siang nyium istri saya boleh apa? Jangan, hati-hati. Dimarah-marahi malah. Orangnya pergi, sekretarisnya ngomong, Imam Ahmad kok beda ya hukum untuk orang tua sama orang muda? Ya beda, orang tua walaupun nyium istrinya ya enggak ada setrumnya ya Bu ya. Iya, tapi kalau muda ada setrumnya apa enggak? Berapa watt itu enggak tahu. Makanya harus hati-hati. Shallu ala Nabi Muhammad. Itulah luasnya ahli sunnah wal alhamdulillah. Hubungan suami istri, ada yang suami istri ngomong, enggak apa-apa, batal 1 hari. Nanti bulan Syawal itu wajib puasa 2 bulan. Allah. Wajib puasa 2 bulan. Repot apa enggak? Makanya kalau bulan puasa jaga jarak. Kalau malam bebas. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu, ada orang habis taraweh, habis tadarusan, malam-malam suami istri hubungan. Boleh kan? Mau mandi ngantuk, nanti aja sama sahur. Nanti aja sama sahur.
Waktu sahur sudah mepet, makan dulu. Belum mandi sudah adzan subuh. Sah apa enggak? Sah. Puasanya sah. Hubungannya kapan sih? Tadi malam. Kalau mandi setelah adzan subuh boleh apa enggak? Boleh. Itu dilakukan oleh Rasulullah. Ini sengaja untuk jadi hukum ya. Rasulullah hubungan suami istri sama Siti Aisyah. Waktu sahur ada waktu, tapi Rasulullah pura-pura lupa. Makan. Adzan subuh, Siti Aisyah teriak, "Ya Rasulullah, sudah adzan subuh, bagaimana puasa kita?" Kata Rasulullah, "Kita hubungannya kapan sih? Tadi malam kan. Sekarang tinggal mandi, sholat subuh." Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang terakhir, yang keempat, al-istimna'u amdan. Yang membatalkan puasa, baik laki-laki atau perempuan, bukan hubungan suami istri, tapi dengan bagaimana caranya mengeluarkan sperma, mengeluarkan air mani. Batal puasanya. Tidak boleh ya Bu ya. Jadi tidak hubungan suami istri, baik laki-laki atau perempuan, tapi sengaja mengeluarkan sperma, batal. Bapak Ibu lagi puasa, habis zuhur tidur. Waktu tidur, asar bangun sudah basah, keluar air mani. Batal apa enggak? Enggak batal. Enggak batal. Enggak sengaja kan? Tinggal mandi wajib. Sholat asar. Tapi mandi wajibnya hati-hati. Jangan sampai masuk air-air ke dalam lubang yang ada di badan kita. Ada lagi pertanyaan? Ya. Bagaimana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga Abuya beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah, sehat walafiat, istiqomah membimbing kita semua. Yang ingin saya tanyakan, untuk wanita umumnya kan itu menstruasi setiap bulan nggih Abuya. Nah, misalkan kita sengaja mencegah untuk tidak menstruasi dengan pil KB atau suntik yang biasanya tidak suntik, itu untuk mencegah supaya puasa Ramadannya full, itu hukumnya bagaimana? Terus maaf, tanya lagi pertanyaan di luar tema, untuk wanita yang sedang uzur atau menstruasi, bolehkah mengunjungi pengajian seperti di saat ini di masjid atau di halaman masjid? Terima kasih Abu ya, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada orang wanita kan setiap bulan ada udzur ya, ada men. Umpamanya di bulan puasa, sekarang kan teknologi canggih ya, mungkin pakai herbal, mungkin pakai apa, supaya tidak men selama bulan puasa. Tidak masalah, asal tidak madorot, tidak bahaya dalam kesehatan. Asal tidak membahayakan kesehatan, tidak masalah. Jelas ya? Bapak-bapak, ibu-ibu ditanyakan juga, orang wanita yang lagi datang bulan ikut ngaji seperti ini boleh apa enggak? Ya Bu ya, kan ada di dalam kitab-kitab fikih, orang wanita yang lagi men enggak boleh masuk masjid. Karena zaman dulu teknologi belum canggih. Sekarang kan wanita sekarang men enggak men sama saja ya Bu. Bersih apa bersih? Bersih wanita sekarang. Ada pembalut wanita. Kalau pembalut wanitanya menjamin tidak ada tetesan darah yang netes ketika hadir majelis taklim, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jelas ya? Atau lebih baik ya yang lagi men minggir saja. Yang penting mendengar suara. Jelas? Mudah-mudahan ini fardunya puasa berapa? 2. Yang membatalkan puasa? 4. Insya Allah kita jadi nambah ilmu, amin. Puasa kita diterima oleh Allah. Ayo sekarang lihat lembaran ini, ya. Ini ada 2 zikir,
Semuanya adalah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dibaca sebelum buka puasa. Kita biasanya menjelang buka puasa baca syahadat kan? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Baca ini kayak wis mampu puasa ya Bu. Allah, ya Rob, ya Rob. Istighfar ini, syahadat ini hadisnya sahih. Rasulullah ngomong sama Siti Aisyah, Aisyah kalau bulan puasa perbanyak minta 4 macam. Pertama, perkuat iman. Kedua, dihapus dosanya. Ketiga, minta masuk surga. Keempat, dihindarkan dari siksaan api. Siti Aisyah tanya, caranya gimana ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah, perkuat iman. Astaghfirullah, penghapus dosa. Terus, nas'alukal jannata, minta wa na'udzubika minan nar. Jadi bacanya pagi, siang, malam boleh. Tapi umumnya di Indonesia dan di mana saja. Saya pernah puasa bertahun-tahun di Mekah. Nunggu buka ya bacanya syahadat ini sambil ngadep Ka'bah. Ketika kita menjelang buka, diusahakan ibu-ibu hari masak jangan mepet ya Bu. Setengah jam sebelum buka ibu-ibu sudah selesai masak. Sudah punya wudhu, sudah rapi ya Bu ya. Baca syahadat. Di tengah-tengah baca syahadat, baca ini. Lihat. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Berapa kali? Sebelum buka puasa. Sudah baca ini 3 kali, belum adzan, baca lagi. Asyhadu alla ilaha illallah. Seterusnya. Diriwayatkan orang yang sebelum buka puasa beberapa menit baca la ilaha illallahul halimul karim 3 kali ini, pahalanya kaman adroka lailatul qadar. Dapat pahala seperti mendapatkan lailatul. Kalau bacanya 1 bulan berarti 30 kali lailatul qadar. Insya Allah dapat lailatul qadar yang betul-betul. Amin. Dan pahalanya banyak. Ajarkan sekeluarga ya. Iya. Nanti kalau dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sunnah makan korma. Sebetulnya bukan korma, yang manis. Ibu-ibu di rumah tidak ada korma, ya korma selawi. Korma selawi apa? Iya, kolak atau apa saja. Itu dianjurkan Rasulullah yang manis. Yang manis. Itu memulihkan tenaga. Setelah makan yang manis-manis, minum air atau minum teh. Minum air atau minum, terus makan, jangan. Doa dulu, doa. Sebelum makan apa? Doa. Rasulullah mengatakan, dengarkan ini informasi penting. Dalam hadis sahih, Rasulullah mengatakan, lis-shaimi inda iftarihi da'watun mustajabah. Bagi orang yang melakukan ibadah puasa, ketika buka puasa, makan yang manis, minum, berdoa, doanya pasti diterima oleh Allah. Ini para ulama, para aulia, para solehin sekarang punya buku Bu, tanggal-tanggal ini, ditulisi hajat-hajatnya. Nanti kalau buka puasa dibaca hajatnya. Insya Allah sukses. Terutama doakan masjid kita ini. Insya Allah mudah-mudahan ada rizki min haitsu la yahtasib. Amin. Kita beresin lebih bagus lagi. Amin. Allahumma berdoa. Setelah berdoa mau makan, mau sholat. Terserah. Terus kalau makan setelah berdoa ya Bu, ukuran makan itu berapa buka puasa? Kata Rasulullah ukurannya laparnya sudah hilang. Laparnya sudah hilang. Bu, bapak-bapak, di zaman Rasulullah terjadi. Rasulullah kan mengatakan, sumu tasihhu.
berpuasalah, niscaya kamu sehat. Setelah makan korma, minum air, baca ini Bu, yang bawah. Ya azim, anta ilahi, la ilaha ghairuk, ighfir liyadzanbal azim, fa innahu la yaghfiru dzanbal azim illal. Satu kali, seluruh dosanya diampuni, seluruh urusannya dilancarkan, keturunannya menjadi soleh-solehah. Ini dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu saya ijazai, diterima ya, sebarkan luas ya. Ya, kalau buka jangan banyak. Rasulullah mengatakan orang yang puasa sehat apa sehat? Ada orang laporan, ya Rasulullah, adikku puasa tapi sakit perut. Adikku puasa tapi sakit. Kata Rasulullah, kadzaba batnu akhik, perut adimu bohong. Tidak mungkin orang puasa sakit perut. Pulang, harinya lagi datang. Ya Rasulullah, betul adikku sakit perut puasa. Bohong kata Rasulullah. Yang ketiga, suruh sini, adiknya suruh sini. Ditanya sama Rasulullah, kamu kalau buka apa? Saya kalau buka Rasulullah, es tehnya 2 gelas besar. Nasinya 2 piring. Sambelnya salayah. Kira-kira yang menyebabkan sakit perut puasanya apa? Cara bukanya? Pola makan. Hati-hati ya Bu ya. Kalau es tehnya 2 gelas, nasinya 2 piring, sambelnya selayah, kira-kira bisa terawih apa enggak? Bisanya ngelabruk gitu. Shallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan tuntas ya Bu ya. Nanti ngaji selanjutnya bisa ikut pengajian kita di TV SMB. Di mana? TV SMB. Klik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pengajian malam ini, pagi hari ini banyak ilmu yang bermanfaat. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya arhamar rahimin.